Shalom semuanya di rumah, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Happy Year, teman-teman. Walaupun telat, Happy New Year semuanya. Semoga aku oke aja di rumah. Sebelum masuk ke ibadah, dipersilakan untuk satu resmi. Untuk tujuan pertama, mari menunaikan kamu salib. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kepada Tuhan yang terlampau baik, bahkan terlalu baik bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur tahun 2020 kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan segala pergumulan permasalahan yang begitu berat. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ketika kami memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan yang kiranya boleh terus menuntun, memimpin, bahkan lebih memberkati setiap kami. Bahkan ketika tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah memberkati kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami pada saat ini adalah hidup yang Tuhan berikan. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kami hanyalah manusia yang terbatas dan syarat dengan keberdosaan. Tetapi karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang empunya hari ini, bahkan hari esok, bahwa Tuhan yang empunya hidup kami, Tuhan memberikannya bagi setiap kami dengan rahmat Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapak. Kalau pada minggu pagi hari ini, di minggu yang kedua bulan Januari 2021, Tuhan yang masih memberikan kesempatan mengundang kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati ibadah kami, memberkati setiap puji-pujian, memberkati setiap doa, bahkan firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Nyatakan cinta kasih Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima berkat secara rohani. Dan itu kami boleh kerjakan dan menjadi kesaksian bagi setiap orang yang kami jumpai, baik keluarga kami, teman-teman kami, dan juga setiap apa yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami, khususnya ketika kami boleh beribadah, baik kami yang ada di gereja ataupun kami yang di rumah. Tuhan yang kiranya boleh memberikan konsentrasi yang terbaik, sehingga kami boleh sungguh-sungguh di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Berkati juga untuk jaringan internet, nyatakan cinta kasih Tuhan, sehingga setiap kami boleh beribadah kepada Tuhan. Seluruh dan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini kami pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Untuk lagu kedua, mari kita pujikan nama Tuhan dengan lebih semangat dengan lagu Tuhanku Hebat.
kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Tuhan, ku percaya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya? Liburan ada yang jalan-jalan keluar kota? Ada? Keluar rumah? Keluar rumah aja? Atau keluar kamar? Ke gereja, haleluya. Anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa. Baik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup adalah pemberian Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan. Ya, supaya kita boleh menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah yang boleh Tuhan beri bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Nya. Tuhan berkati jam membelajar dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Tuhan yang kiranya menyatakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi bagian juga di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus, Injil Markus. Minta maaf.
Ada sedikit ini ya. Injil Markus 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus, Tio bisa di ini nggak ya? Di gedein ininya, tulisannya. Bisa nggak kira-kira ya? Dari PowerPoint-nya. Nggak bisa ya? Nggak? Ya nggak dari situ. Tapi kasihan itu kecil banget soalnya. Oke. Saya bacain buat teman-teman semuanya. Markus 5 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. 3 ayat aja ya, 3 ayat aja. Markus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Markus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia atau mengikuti Yesus. Ya, ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, jadi tidak boleh sama Tuhan Yesus ya. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat ke-20, ayat yang terakhir, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, ada satu tayangan film, mungkin Tio bisa bantu di apa namanya di multimedia di layar. Jadi ini gambaran tentang film ini gambaran tentang lihat. Tapi tadi di itu bisa keluar dari sini. Hah? Mati dulu. Coba di end dulu, Lu enggak keluar. Di end share screen-nya coba. End share screen-nya udah. Coba gue yang share screen sini ya. Bisa? Nah, coba ya gue dari sini ya. Keluar ya.
of the Most High God, what do you want with me? Thank you. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd. Swine. Go away from here! You, magician! Leave us! Go away from this place! Leave us! Go away! Mudah-mudahan kelihatan. Ada background. Gak usah. Kalau suaranya nggak bisa ya? Oh, ada suaranya ya. Nah, kalau di sini gambarnya ini bagus. Nah, suaranya bisa bayangin sendirilah, baik suaranya di rumah ya.
Ya, ini ya, jadi gambaran tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan kepada orang yang kerasukan setan. Pernah lihat nggak orang yang kerasukan setan? Daniel pernah lihat? Nanti sekali-sekali boleh ya, nanti kalau misalnya ada pelayanan itu, nanti gua ajak kalian untuk, nanti setannya pindah ke gua lagi repot ya. Oke, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari kota Kapernaum, ya, kalau yang di sebelah kiri, gitu ya, itu ada kota Korazin, lalu kemudian di bawahnya ada kota Kapernaum, ya, di bawahnya ada kota Kapernaum. Oke, ya. Nah, di bawahnya itu ada kota Kapernaum. Nah, lalu kemudian dia itu nyebrang. Nah, nyebrang ke satu kota yang namanya Dekapolis. Ya. Nah, lalu kemudian di gambar yang sebelah kanan, nah ini gua zoom in. Ya, jadi gua lebih deketin lagi dari Kapernaum dia ke daerah Gedara, ya, atau Gergesa. Ya, biasa orang sebut itu Gerasa. Ya, jadi apa namanya, dia ini menyeberang atau menyeberangi danau Galilea atau Sea of Galilee, ya. Yuk boleh ini yuk di connecting boleh nggak? Nah, udah ya. Nah, dia nyebrangnya dari Kapernaum ke daerah bawah gitu ya, ke daerah Dekapolis. Nah, kalau Kapernaum itu adalah kota di wilayah atau teritori orang Yahudi, orang Israel. Tapi kalau Gedara atau Dekapolis itu teritori orang Yunani atau Romawi. Ya, namanya aja sudah Dekapolis. Itu berbau-bau bahasa Yunani. Deka itu 10, polis itu artinya kota. Jadi 10 kota. Ya. Nah, jadi ini daerah orang-orang non-Yahudi. Kenapa kita bisa bilang bahwa ini daerah orang non-Yahudi? Karena ini di daerah itu ada peternakan babi. Ya, orang Israel tuh najis sama babi. Ya. Kalau kita najis nggak sama babi? Belum tentu ya, tergantung ya, tergantung. Oke ya. Nah kalau nggak ada babi itu repot ya. Ya harus ada babi ya. Minimal 1 minggu tuh gua makan babi. Nah, ya. Jadi biar ada seger gitu ya. Makanya mungkin apa namanya, ada kesehatan dan kekuatan kalau makan babi ya. Kalau nggak makan babi bisa lemas. Oke, ini ajaran sesat ya. Nah, jadinya maksudnya gini, di daerah Dekapolis, di daerah orang Yunani, bukan daerah orang Israel, ada orang yang namanya, yang mungkin bahasa kita orang gila, ya, orang yang kurang waras. Ya. Hari Jumat kemarin, gue dapat kabar bahwa ada salah satu ibu yang memang udah mungkin ada kurang waras, nyasar ke gedung desa. Ya, dapat nggak postingannya? Nggak dapat ya? Nanti gue postingin ya. Ya. Jadi dihubungin anaknya pun juga nggak mau jemput, ya. Jadi harus diantar ke gereja dan apa namanya, ada pastor gereja, ada kayohan yang antar dia ke rumah, ya. Nah, kisahnya hampir mirip, ya. Jadi
Orang rumah, orang desa, orang kotanya dia sendiri nggak mau ini orang gila ini ada di sekitar mereka. Jadinya mungkin ada seperti dibuang kira-kira gitu ya. Jadi ada miris juga ya kalau misalnya coba kita bayangin nih kalau kita punya saudara seperti itu. Ya mungkin kalau kita nggak gila mah nggak, mungkin kita sowak lah gitu, kita buang aja. Tapi kalau misalnya posisinya kalau kita yang pas gila, ya mungkin kita nggak berasa bahwa kita dibuang, ya kan? Ya, orang gila mana tahu kan? Tapi ini bukan hanya sekedar gila, dia ini kerasukan, ya, dia ini kerasukan. Jadi apa namanya? Dia minta Tuhan Yesus untuk tidak mengusir atau membuang dia dari apa namanya dari daerah itu. Jadi Tuhan Yesus itu mengizinkan supaya mereka itu atau setan-setan itu masuk ke babi-babi. Ya. Jadi di daerah orang Yunani ada orang kerasukan setan. Ya. Yang mungkin bahasa kita gini ya. Kalau di luar orang Kristen, mungkin ada orang yang kerasukan setan. Mungkin ada. Gitu. Tapi nggak mungkin kalau misalnya di dalam daerah orang Kristen ada orang kerasukan setan. Nah jangan salah, ini Markus pasalnya yang kelima. Kalau teman-teman bandingkan di Markus pasal yang pertama, ya, itu ada cerita, ya Markus pasal yang pertama ada cerita di kota Kapernaum ada orang kerasukan setan. Yang lebih parah lagi adalah di rumah ibadah. Jadi kalau orang Israel itu punya tempat ibadah itu bait Allah, itu di Yerusalem, tapi mereka itu punya yang namanya sinagoge. Ya, jadi kayak rumah-rumah ibadah kecil-kecil yang muat sekitar mungkin 20-30 orang. Nah, itu mungkin bahasa kita sekarang tuh kalau ya teman-teman kita Muslim ada rumah ibadah yang gede itu di Mekah. Ya, itu rumah ibadah yang gede, ya ada Ka'bah di sana. Tapi juga ada yang namanya masjid-masjid, ya. Tapi juga ada yang namanya musola. Pernah dengar istilah musola, ya? Nah itu tempatnya lebih kecil lagi daripada masjid. Nah jadi model-model seperti itu. Nah ini terjadi di rumah ibadah orang Yahudi sinagoge. Ada orang yang kerasukan setan. Dan di situ Markus mencatat sebagai mukjizat yang pertama, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, jadi entah itu di rumah Tuhan ataupun di luar daerah teritori orang Yahudi, ada yang namanya orang kerasukan setan. Jadi jangan bilang bahwa di dalam gereja, di dalam diri orang percaya, nggak mungkin orang nggak kerasukan setan. Kemungkinan besar ada, karena mungkin mereka adalah bukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah begini, cerita itu berlanjut, Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan itu dari kuasa gelap. Ya, tadi kalau misalnya lihat di petanya petanya ini, ya, daerah Kapernaum, dia turun ke bawah sengaja untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan setan. Makanya Tuhan Yesus lebih mementingkan satu orang yang kerasukan setan lebih penting daripada 2000 babi. Kalau saya lebih penting 2000 babi. Lumayan cuannya kok. Tapi Tuhan Yesus, untung gue nggak jadi Tuhan. Tuhan Yesus lebih penting satu orang dibandingkan 2000 babi. Satu orang lebih berharga daripada keuntungan dunia semata. Kalau 2000 babi bisa diproduksi, bisa memproduksi ribuan babi lagi, anak-anak babi maksudnya, ya. Lalu babi-babi yang tua-tua bisa disembelih, bisa dijual, bisa dimakan, ya, dagingnya. Nah, itu bisa menguntungkan baik secara fisik, ya, maupun secara keuangan, secara materi. Tetapi Tuhan Yesus lebih mementingkan satu orang yang kerasukan setan. Jadi dia sengaja dia turun dari Kapernaum ke daerah Gedara atau Gerasa. Jadi ada beberapa catatan Alkitab yang sebutnya itu Gedara. Dekapolis. Daerah non-Yahudi di pekuburan dan Tuhan Yesus datang malam-malam atau subuh.
Jadi Tuhan Yesus sengaja datang untuk satu orang ini. Ya. Nah, ada satu quotes ya, bilang begini ya. Satu quotes bilang gini. Just because you can see air doesn't mean you stop breathing. Ya. Bukan berarti kamu itu nggak bisa lihat udara sehingga kamu itu berhenti bernapas. Benar ya? Udara kan nggak bisa kita lihat ya. Udara itu kasat mata. Terus kalau udara itu kasat mata atau nggak bisa kita lihat, terus kita berhenti napas gitu, terus kita bilang bahwa udara itu nggak ada, kan enggak kan? Kita tetap bernapas kan dengan otomatis. Makanya kalimat yang kedua adalah, dan juga bukan karena kamu tidak melihat Allah sehingga itu berarti kamu berhenti untuk percaya kepada Allah. Allah itu nggak kelihatan, Allah itu nggak ada, Allah itu kasat mata. Gue nggak bisa lihat Allah, makanya gue berkesimpulan Tuhan itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Gue nggak percaya sama yang namanya Allah. Bukan berarti Allah nggak ada, sehingga kita bilang bahwa kita nggak percaya Allah itu ada. Allah tidak terlihat, bukan berarti Allah nggak ada. Nah, ya, jadi Tuhan Yesus sengaja menyeberang ke daerah Gerasa. Tuhan Yesus sengaja menjumpai orang yang kerasukan setan ini. Tuhan Yesus sengaja memulihkan orang yang kerasukan setan ini. Ya. Makanya waktu dia minta supaya Tuhan Yesus, saya ikut dong sama rombonganmu. Tuhan Yesus bilang, no. Kamu balik ke daerahmu, balik ke kotamu, kamu jadi berkat buat daerah tersebut. Mungkin ya gue simpulkan, si orang yang kerasukan setan ini, yang mantan dirasuk setan ini, dia ini jadi pemberita Injil pertama di kotanya. Ya, mungkin kalau misalnya kalian lihat daerah tersebutnya, itu daerah Samaria. Nah, Dekapolis itu daerah Samaria. Orang-orang Samaria itu hidup di situ. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ada seorang Filipus, penginjil Filipus, yang pergi ke Samaria dan memberitakan Injil tentang Yesus. Dan mereka langsung percaya. Nah, mungkin sekitar let's say 2 atau 3 tahun sebelumnya, ada orang yang pernah dirasuk setan dari daerah Samaria, dari daerah Dekapolis, dan memberitakan bahwa ada Yesus yang menyembuhkan dia. Dan 2 tahun, 3 tahun kemudian, 2 tahun atau 3 tahun kemudian, ada seorang Filipus datang ke Samaria. Dia menjadi penginjil yang pertama di kotanya. Tuhan Yesus melepaskan dia dari kuasa gelap. Tuhan Yesus melepaskan dia dari cengkraman iblis. Itu adalah satu pemberian yang terbaik buat orang tersebut. Nah, kalau kita, ya mungkin gue nggak bilang bahwa Mika dirasuk setan, Matthew dirasuk setan, ya. Mungkin kita punya setan kita masing-masing. Orang bisa kuasai oleh setan itu, orang itu mungkin nggak sadar, ya. Orang itu nggak ngerti, nggak tahu apa yang dia perbuat. Nah, itulah kuasa setan. Mungkin kadang-kadang kita juga dirasuk oleh kuasa gelap. Kita terlalu mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita terlalu mementingkan kemauan kita sendiri. Kita pengennya nggak mau belajar. Kita pengennya nggak mau taat sama orang tua. Kita pengennya nggak mau ada di rumah. Kita pengennya keluyuran aja. Ya, itu dalam tanda petik. Dalam batas-batas tertentu, mungkin kita dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang masih memberikan kesempatan buat kita. Teman-teman yang ada di gereja, yang pelayanan di gereja, teman-teman yang ikut ibadah di rumah, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan, supaya kita boleh menjadi alat-alat yang baik kita membutuhkan. Hidup kita adalah pemberian yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan beri hidup itu buat kita. Ya, beberapa minggu yang kemarin kita udah ngerayain Natal. Natal tahun kemarin itu sungguh Natal yang berbeda, ya.
Gue selama kurang lebih saya hampir 15 tahun pelayanan, ya, gue nggak pernah ngerasain Natal yang kayak kemarin. Biasanya tuh gue Natal di gereja, ya, terus sibuk pelayanan ini, pelayanan itu. Kemarin gue Natalan di mana tuh? Gue Natalan di rumah, ya, sama keluarga, ya, sama pacar, sama anak-anak. Ya. Kita bikin acara kecil-kecilan. Ya. Jadi itu Natal yang nggak pernah gue alami selama gue pelayanan. Ya, tapi ya ada hikmahnya juga ya dengan adanya corona. Kita apa namanya mungkin nggak bisa ke gereja, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain di gereja, tapi kita bisa lakukan sesuatu bersama dengan keluarga kita. Ya, mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama. Biasanya sibuk-sibuk ya untuk Natal remaja sebelum tanggal 24 ya, karena Natal remaja kita lakukan live, ya kan? Nah, soal apa jam 5 sore. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk Natalan. Ya, ada beberapa teman-teman, bahkan ada beberapa tukang beca di depan, ya, tanggal 1 Januari meninggal dunia karena ada demam dan juga ada mahnya katanya, dua-duanya mah. Ya, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Dan kita yakin dan percaya bahwa hidup kita adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala keinginan dunia. Dan biarlah hidup kita hidup buat Tuhan. Oke? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang begitu menyayangi kami. Cinta kasih Tuhan terlalu besar. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami sepenuhnya adalah hidup yang Tuhan berikan. Hidup kami adalah bukan kepunyaan kami sendiri. Bahkan nafas dan tarikan nafas yang ada di dalam hidung dan tenggorokan, bahkan paru-paru kami, semua itu Tuhan berikan bagi kami. Tenaga, kekuatan, kesehatan yang kami miliki, itu semua adalah karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021. Kami mau mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan, dengan kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul. Bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja dari segala tempat, mari kita mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Iya. Untuk yang mau hasil persembahan, betul saja di streaming di channel radio. Bagaimana yang memberikan persembahan dapat membawaannya untuk sendiri dan menyerahkan ke gereja sampai dari gereja kembali atau memasukkan ke rekening berikut. Untuk doa berkat.
Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita menghadap kepada Tuhan dan kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Okay? Thank you Matthew, thank you Jere, thank you Daniel, thank you Mika, thank you Vio. Apa kabar guys? Sehat-sehat? Glory, Michael, Calvin, Kayla, David, Angga, Nathan, Nathan, Jason, April, April Pelia nih. April Pelia. God bless all. Tuhan berkati ya.